Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai Institution, Political Economy, and Growth. Kelompok kami beranggotakan Maulana Iqbal Alfiansyah, Salsabila Alif Kuswandi, dan saya Muhammad Hanif Faiz, dan juga Narapati Pandu Adiluhung. Pertama, sebelum masuk ke materi institution political economy, saya akan menjelaskan dulu. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa ada negara yang lebih miskin dari negara lain? Kemudian, mengapa beberapa negara dapat tumbuh perekonomiannya, sementara negara lain stagnan? Uh, Lalu, apa yang harus dilakukan supaya perekonomian meningkat dan standar hidup dalam masyarakat juga naik? Nah, hari ini kami akan membahas lebih jelas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di slide ini. Sebelum masuk lebih dalam, kami akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut institusi. So institutions are the rules of the game in a society, or more formally, are the humanly devised constraints that shape interactions. Jadi institusi adalah suatu aturan main dalam masyarakat, atau lebih formalnya itu diciptakan oleh manusia yang membentuk interaksi antar manusia. Jadi institusi ini adalah suatu aturan main yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk membentuk suatu interaksi antar manusia. Kemudian hal apa saja yang bisa dianggap sebagai institusi yang ideal? Pertama adalah keterjaminan terhadap property rights. Kemudian institusi tersebut dapat menciptakan sistem-sistem yang dapat diandalkan atau dependable legal system. Nah, institusi itu sendiri nantinya juga dapat menciptakan suatu political stability atau suatu stabilitas politik, di mana stabilitas politik tersebut dapat honest government atau pemerintahan yang jujur. Dan dari keempat aspek tersebut akan tercipta competitive and open market, yang mana akan sangat menguntungkan masyarakatnya karena institusi-institusi yang ada sudah dianggap ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang growth rate dan growth disaster. Yang pertama, institusi di setiap negara itu berbeda-beda. Ada institusi yang bersifat ekstraktif dan ada institusi yang bersifat non-ekstraktif. Yang dimaksud ekstraktif adalah bagaimana institusi itu mengambil suatu sumber daya alam tanpa memperdulikan kelestariannya. Jika institusi itu mengambil sumber daya alam secara ekstraktif, maka sumber daya alam itu akan terancam habis. Tapi jika non-ekstraktif, maka sumber daya alam itu bisa ada secara terus-menerus. Tergantung dari bagaimana institusi mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, maka hasil yang dikeluarkan juga bisa berbeda, yaitu bisa jadi growth miracle atau mungkin bisa jadi growth disaster. Growth miracle sendiri adalah pertumbuhan positif ekonomi suatu negara yang terjadi dalam kurun waktu yang cepat. Sedangkan growth disaster adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau mungkin bahkan bisa sampai negatif yang terjadi pada suatu negara dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang. Contoh yang tepat untuk hal ini growth miracle yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Next. Lalu yang kedua ada economic institution dan politik institution. Institusi politik dapat mewakili institusi lain termasuk institusi ekonomi, karena institusi politik memiliki kekuatan, bahkan kewenangan yang dapat mengubah jalannya perekonomian suatu negara. Misal saja ekonomi politik liberal biasanya akan menganut paham ekonomi kapitalis, dan ekonomi politik komunis biasanya akan menganut paham yang bisa disebut ekonomi komando atau planet ekonomi. Simple historical example. Para raja sering menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih produsen. Akibatnya institusi ekonomi selama abad pertengahan memberikan sedikit insentif untuk berinvestasi dan gagal mendorong pertumbuhan ekonomi. Abad ke-17 adanya perubahan besar di lembaga ekonomi dan politik yang membuka jalan bagi pembangunan hak milik dan batasan kekuasaan raja. Di Inggris sampai abad ke-16, raja juga memiliki sejumlah besar kekuatan politik de facto. Namun perubahan di pasar tanah Inggris dan perluasan perdagangan di Atlantik di abad ke-16 dan ke-17 secara bertahap meningkatkan kekayaan ekonomi dan akibatnya kekuatan de facto pemilik tanah dan pedagang yang menentang kecenderungan absolut para raja. Perubahan ini menyebabkan distribusi kekuasaan politik dan perubahan besar dalam lembaga ekonomi, memperkuat hak milik keduanya yaitu pemilik tanah dan modal, serta memacu proses finansial dan komersial ekspansi. Konsekuensinya adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat yang berpuncak pada revolusi industri dan distribusi sumber daya ekonomi yang sangat berbeda dari itu di akhir abad pertengahan. Next. Apa yang dimaksud dengan pitfalls of reform? Pitfalls of reform terjadi ketika sebuah institusi ekonomi tidak mampu memberikan insentif yang sesuai untuk masyarakat, sehingga memicu tindakan yang mencoba mereformasi lembaga ekonomi tersebut. Ketika tidak ada jaminan security dari hak milik, kemudian situasi politik tidak stabil dan pemerintah tidak lagi bisa diandalkan. Maka hal-hal tersebut dapat memicu reformasi kelembagaan. Mengambil suatu instrumen tanpa mengubah keseimbangan kekuatan dalam masyarakat atau keseimbangan politik dasar dapat dengan mudah mengarah penggantian suatu instrumen dengan instrumen lainnya. Fenomena ini dijuluki dengan efek jungkit-jungkit oleh Acemoglu. Selanjutnya adalah Zinsau effect. Nah, pengertiannya adalah ketika reformasi institusi ekonomi tidak selalu efisien dan bahkan bisa menjadi bumerang. Ketika kita mau mereformasi suatu institusi yang tidak berjalan secara ideal, hal tersebut bisa menjadi bumerang karena tidak ada jaminan atas keberhasilan reformasi yang kita upayakan. Kemudian adalah persistence de facto power. Mereformasi lembaga ekonomi tertentu tanpa mengganggu keseimbangan politik yang mendasarnya mungkin tidak mengarah pada perbaikan lembaga atau kinerja ekonomi. Jadi ketika kita mereformasi suatu lembaga ekonomi, seperti yang sudah dibahas di slide-slide sebelumnya, yaitu institusi ekonomi dan institusi politik itu saling berpengaruh. Ketika kita mau mereformasi suatu lembaga ekonomi, maka secara tidak langsung juga akan
berdampak kepada suatu keseimbangan politik tersebut. Dengan terganggunya keseimbangan politik, maka mungkin saja reformasi yang kita lakukan tidak mengarah pada suatu perbaikan lembaga institusi itu sendiri atau bahkan pada kinerja ekonomi yang kita upayakan. Selanjutnya, hukum si oligarki. Sulit terjadinya perubahan nyata dalam masyarakat karena sulit mengganti elit dan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Ketika kita mau melakukan reformasi, kita akan kesulitan untuk melakukannya karena sulit sekali menggeser orang-orang yang sudah duduk di posisi yang sudah ada sejak lama karena ada oligarki tersebut. Kemudian memadamkan api dengan api. Di negara-negara Afrika di mana mudah untuk melanggar hukum dan ada sedikit check and balance, namun melakukan hal ini dianggap beresiko karena menggantikan satu pemimpin yang buruk dengan yang lain dan tidak mengalami perbaikan ekonomi sama sekali. Kemudian revolusi Bolivia dan hukum besi. Awalnya di Bolivia lembaga disusun keuntungan dari elit tradisional. Elit baru muncul dipelopori oleh MNR. Jadi ketika di Bolivia itu lembaga-lembaganya masih disusun secara tradisional. Kemudian ada reformasi untuk merubah elit-elit tersebut menjadi institusi yang dianggap lebih baik, tapi elit baru yang muncul justru tidak ada perubahan sama sekali sehingga reformasi yang diupayakan dianggap gagal. Selanjutnya, successful reform. Sebuah negara melakukan reformasi pada institusi mereka agar berpindah dari kondisi yang awalnya memiliki pertumbuhan yang stagnan hingga menjadi pertumbuhan yang cepat. Sebuah negara yang dapat dikategorikan sukses dalam perubahan ekonominya adalah negara yang memiliki keseimbangan antara lembaga ekonomi dan juga politik, sehingga mempengaruhi para elit untuk berinvestasi dan menyukseskan perekonomian negara di masa yang akan datang. Contoh negara yang sukses melakukan reformasi salah satunya adalah Botswana. Institusi politik di sana menerapkan kebijakan check and balance yang mengakibatkan institusi ekonominya mendapatkan investasi yang banyak dari para elit. Esmokhlur, Johnson and Robinson 2003, dan Parsons and Robinson pada tahun 2006 berargumen bahwa keberhasilan Botswana justru disebabkan oleh institusi ekonomi dan politik mereka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.